Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Ar-Rodoh Bapak Catur Gurnyanto SPD, yang kami hormati Bapak Gilang Ramadan MPD, serta Bapak-Bapak Dewan Guru SMP Ar-Rodoh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa berpartisipasi dalam acara seminar diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Ar-Rodoh Manggarai. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pemandu acara pada hari ini akan memberikan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Pembukaan merupakan acara yang pertama. Disusul acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara yang ketiga sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Ar-Rodoh, dan acara yang terakhir acara ini yakni seminar diseminasi. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan yang akan dibuka dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin bapak-bapak dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan Bapak, dan dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala SMP Ar-Rodoh yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Catur Gurnyanto Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada siang hari ini, di mana akan ada penyampaian dari Bapak Gilang Ramadan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, hubungan dengan budaya positif di sekolah. Saya harap apa yang disampaikan oleh beliau akan membawa dampak positif ke depannya untuk sekolah kita. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini
ambisius sekali dengan akhlak siswa. Jadi karena dibutuhkan oleh budaya-budaya dari luar, seringnya mereka megang gadget dan sebagainya, itu membuat mereka lupa sendiri seperti apa budaya kita. Jadi mereka lebih banyak terpengaruh atau influence oleh budaya-budaya luar. Jadi saya harap dengan penyampaian dari orang kita, Bapak Gilang, itu akan memberikan beberapa gambaran untuk kita nanti bertanya seperti apa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gilang yang sudah memberikan arahan, pengetahuan untuk budaya positif yang akan kita lakukan nanti depannya di sekolah SMP kita ini. Saya rasa seperti itu aja sambutan dari saya pada siang hari ini, biar tidak terlalu lama nanti Baginda bisa menyampaikan langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Catur Yulianto, Sarjana Pendidikan. Hadirin yang terhormat Bapak Guru SMP Ar-Raudhah, selanjutnya merupakan acara inti pada hari ini, yakni seminar diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Gilang Ramadan, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru teman sejawat saya yang sudah mendukung dan memberikan nilai positif untuk acara hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yakni kita saling menatap teman sebelahnya dulu dengan penuh senyuman. Silakan tatap-tatapan antar teman sejawat semuanya. Silakan kalau Pak dengar oke. Silakan Pak Mustafi, coba dilihat temannya Pak, dari dilihat temannya Pak Kurniawan, Pak Ustaz, baru dilihat. Nah, oke, terima kasih. Ya, itu sebagai bersama seperti kita hari ini. Biar suasananya gak tegak. Ya Pak Ulil, Pak Ulil ini pemandu seperti di Pramuka. Baik, kita mulai acaranya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Ar-Raudhah. Saya akan berbagi pengalaman saya yang saya dapat dari CGP Bapak Ibu. Power off. Power on. Bluetooth mode. Cerita. Di sini ada sebelumnya ada gambar Pak. Mungkin Bapak ada yang tahu apa, ada yang tidak tahu. Maaf sebelumnya. Ini gambar apa Pak? Kira-kira Pak? Ya Pak Mustafi di Hajar Dewata. Mungkin bapak-bapak yang lainnya sangat tabu mungkin atau gimana, lupa mungkin. Ini Ki Hajar Dewantara Pak. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu Pak adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidikan itu nggak hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu menurut Ki Hajar Dewantara. Standar nasional pendidikan. Di lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana yang tertuang pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti budaya positif ini ada 8 Bapak-bapak. Yakni yang pertama nanti perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Lalu yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restribusi. Dari 1 sampai 8 ini nanti bisa dipraktekkan dalam mengajar kita dalam syariat. Dari 1 sampai 8. Nah, ini perubahan paradigma belajar oleh teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut perubahan paradigma belajar menurut Dr. William. Nah, perubahan paradigma belajar ini dalam membangun budaya positif, sekolah ini dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa kita itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, terus disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau penghargaan, ancaman atau hukuman sebagai pendidik. Pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Power off. Power on. Bluetooth mode. Nilai-nilai kebajikan universal yang ketiga. Nah, ini nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, nilai yang pertama profil belajar Pancasila. Isinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu yang kedua, Primary Years Program atau PYP. Isinya yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen.
Yang ketiga, life skill, keterampilan hidup. Ini masuk di nilai kebajikan universal. Isinya yakni dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan diri. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini yang mendasar di diri kita. Sekali lagi Pak, yang mendasar dari diri kita itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini lima kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, bertahan hidup itu contohnya seperti ini Pak. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Nah, isinya di dalam penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini yang mendasar di dalam diri kita. Mungkin sebelum melanjutkan presentasi saya, mungkin sambil lalu diminum Pak, biar gak tegang Pak. Biar Pak Arif kayaknya sudah mulai ngantuk. Monggo silakan Pak. Tuh Pak Jai, silakan di belakang. Silakan gorengannya Pak, sambil lalu Pak. Nah, kita agak biar tidak ini Pak, tegang Pak. Apa perlu sedikit lagi Pak? Oke Pak. Baik, Pak Arif sudah. Ustaz. Kita lanjut Bapak. Baik, yang selanjutnya ini Pak, motivasi perilaku manusia. Nah, saya mengambil motivasi intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik. How long? Buat dari tadi Pak. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, yang motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3 Pak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman seperti ini Pak, tidak terencana atau tiba-tiba
Lalu yang kedua tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hubungan fisik atau psikis. Dan yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan murid. Yang kedua tetap dibuat tidak nyaman. Lalu yang ketiga memonitor murid konsekuensi. Nanti saya jelaskan coba. Yang tiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti video yang saya lakukan kemarin itu Pak, masuk di restitusi. Nah, nanti hukuman, konsekuensi, dan restitusi selanjutnya. Oke, ini identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang identitas gagal terlebih dahulu, ini isinya hukuman, Pak. Identitas gagal dari seorang murid itu seperti ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman itu, Pak. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Lalu anak itu jika mendapatkan hukuman akan berperilaku pasif dan agresifnya itu meningkat. Lalu kalau kita mengajarkan dengan disiplin, konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Lalu tidak nyaman untuk murid, korban itu bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lalu yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek kalau kita melakukan konsekuensi terhadap murid. Nah, ketika kita melakukan restitusi, yang kita capai itu restitusi itu akan banyak pilihannya, merupakan pilihan. Pertama, yang kedua menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Lalu si korban mendapatkan ganti. Lalu murid atau anak dapat mendapatkan penguatan secara mental. Yang terakhir, masalah bisa terpecahkan. Nah, di sini kita akan belajar restitusi. Belajar hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi kira-kira. Masuk di mana kira-kira ini, Pak? Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat masuk kelas. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Oke, mari kita lihat. Nah, ini masuk hukuman, Pak. Hukuman, Pak. Masuk hukuman. Jadi murid ketika terlambat masuk kelas itu sama kita sebagai guru, kalau push up 15 kali itu termasuk hukuman. Nah, tadi mempengaruhi mental murid jadinya ke depan. Nah, yang kedua, kira-kira menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Pak. Misalnya yang terjadi di sebelah kita. Ini masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Itu kan saya benci, Bos. Konsekuensi, oke. Konsekuensi. Bentar, kita lihat bersama konsekuensi. Berarti sudah paham bapak-bapak ya di sini. How long? How long? Bluetooth mode. Sudah bapak-bapak, ada gangguan sedikit demi sedikit. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, Pak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Saya kira masuk hukuman konsekuensi kan sih. Oh, ini dari hukuman. Konsekuensi. Ini dapat hadiah loh, Pak. Yang jawab benar, Pak. Dari saya. Di tabel 1, Pak. Oke, kita lihat, Pak. Konsekuensi, Pak. Jadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja
tulis konsekuensi. Nah, harus menghapus atau membersihkan. Coba bersihkan di meja tulisnya. Siapa yang mencoret-coret tadi itu? Nah, seperti itu. Kita sebagai guru lagi lah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini yang sering dilakukan oleh saya dan Pak Jai sepertinya. Kira-kira ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Pak? Kalau kira-kira di depan kelas karena nggak bisa jawab pertanyaan. Ini bullying. Bullying maksudnya katanya Pak Sipur diserang. Oke. Hukuman konsekuensi Pak Baru. Oke, Pak Baru ini dalam kepala sekolah MTS. Dan hukuman Pak. Jadi saya sering menghukum. Dari belajar dari CGP ini saya banyak belajar. Ternyata yang saya lakukan selama ini banyak yang salah sebagai guru. Seperti itu. Mau dilanjut ini Bapak? Bapak istirahat dulu. Oke. Saya mempelajari 5 posisi kontrol guru Pak. Nah, kita ini termasuk yang mana nanti kira-kira sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Saya sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer kira-kira. Nah, Pak Jan pengennya saya sebagai guru yang sebagai manajer Pak. Terus kalau saya pembuku biasanya kalau di sini, ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya seperti ini. Siswa ramai sendiri saat upacara bendera. Kalau jadi guru penghukum, maka kita akan memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Misalnya Andi melanggar atau ramai sendiri saat waktu upacara bendera. Coba Andi, kamu hormat bendera selama 1 jam. Nah itu Pak Jai yang diulangi lagi. Seperti itu penghukum. Kita sebagai guru punya jiwa penghukum. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak. Nah itu kita membuat murid itu merasa bersalah. Nah, jadi mentalitas untuk murid itu ke depannya seperti tadi Pak yang saya jelaskan tadi itu Pak akan berkepanjangan Pak mental seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak. Nah itu Paulus dan diulangi kembali seperti itu ya. Lalu kasus siswa ramai sendiri satu upacara bendera yang ketiga menjadi teman. Kita dulu bisa menjadi teman bagi murid kita. Nah, contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kira-kira masuk ya kita sebagai teman mereka murid kita di sini kira-kira di sekolah kita penerapannya apa bagus apa agak kurang gimana Pak menurut bapak-bapak sekalian? Mungkin ada yang memberi masukan. Pak Rustami, kira-kira? Ya, menurut saya kalau di sekolah sini kurang cocok. Gimana kira-kira Pak? Menurut saya kalau di sekolah ini kurang cocok karena How long? Bluetooth mode. kalau menurut saya di sekolah ini kurang cocok karena sesuai kultural sekolah sini kalau kita sebagai teman di sekolah ini mungkin murid bisa jadi tidak kita sebagai seorang. Terima kasih Pak masukannya Pak Mustaqim. Mungkin masukan dari Pak Walid atau Pak Taifun atau Pak Kurniawan kira-kira. Nah, berarti kurang efisien Pak ya. Itu di sekolah kita sendiri. Jadi kita sebagai guru jadi teman karena kultur budaya di sini berbasisnya foto, jadi kurang tepat.
lalu pemantau Pak. Kalau jadi guru pemantau seperti saya ini, sebenarnya jadi pemantau Pak. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, nah, seperti itu. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu jiwa atau guru pemantau Pak. Itu. Nah, ini yang Pak Jai inginkan tadi, jadi guru seperti seorang manajer. Nah, di sini jika ada kasus seperti siswa kami sendiri saat pelajaran daerah, seperti ini Pak, jawabannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan seperti itu? Itu jiwa guru sebagai manajer. Seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan seperti itu? Nah, jadi itu guru sebagai manajer. Yang ketujuh, keyakinan kelas, atau peraturan kelas. Nah, ini kenapa Pak sekarang diubah menjadi keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa bantu saya jawab? Akan ada hadiah? Yang detik satu Pak atau tempe goreng? Pak Kurniawan, kira-kira Pak Kurniawan? Mungkin Pak Ustaz Antam? Kira-kira apa Pak? Kok bukan peraturan kelas? Kok bisa sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas Pak? Kenapa kira-kira? Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Saya ulang lagi, keyakinan kelas itu nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku atau negara. Menurut dosen 1998, menurut dia itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturannya. Gitu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas seperti ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga. Sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dari sini mungkin teman kenal apa yang saya jelaskan kayaknya kurang. Jadi apa yang dimaksud? Sebenarnya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu udah nggak usah Ya silakan Pak Maderis. Monggo. Sudah ya, lanjutkan ya. Ya silakan Pak. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat oleh antara guru dan siswa. Saya berbeda itu menciptakan hubungan belajar yang positif. Sedangkan peraturan kelas itu tanpa melibatkan siswa. Power on. Guru itu hanya langsung saja Power on. memberikan peraturan. Bluetooth mode. Itu kalau menurut saya ada. Ya, terima kasih masukannya Pak Sipur Sina. Ada masukan lagi untuk Pak Rasul? Mungkin sedikit ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas di sini kemungkinan sesuatu sebenarnya di sini sama-sama mengacu pada peraturan. Hanya bedanya di sini keyakinan sesuatu yang tanpa dipaksakan.
pada siswa. Jadi siswa di sini dengan sadar bahwa saya harus seperti ini. Contoh mungkin seperti ini, seperti yang saat ini kita terapkan untuk P5 sudah saya di grup komunitas bahwa kita untuk menerapkan budaya ini sopan santun. Jadi ketika siswa melaksanakan itu, mereka sadar, oh iya, saya sama guru harus santun, harus sopan. Nah, saya itu guru saya. Beda dengan peraturan. Mungkin kalau peraturan kita paksakan, kamu nanti kalau ketemu guru harus cium tangan, harus ngebut apa. Siswa ketika melaksanakan itu ketika ketemu sama guru, ya mereka mau melaksanakan, tapi kadang mereka juga lupa karena ada unsur paksaan yang dilakukan oleh guru pada siswa. Beda dengan keyakinan bahwa guru di mana meyakinkan pada siswa. Nah, kalau kamu satu, kalau kamu takdir berakhlak pada guru kamu, soalnya kamu hidupnya belum dari sini akan mempunyai masa depan yang lebih baik. Berikan contoh kakak-kakak kelas kamu sudah banyak seperti itu yang mempunyai akhlak yang baik, mereka enak hidupnya, kuliahnya juga lancar dan sebagainya. Ya, mungkin seperti itu dari saya untuk keyakinan kelas dan kelas. Terima kasih Pak masukannya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau memberi masukan atau kita menunggu azan terlebih dahulu. Action. Awal. Baik, kita lanjut Bapak setelah azan sholat asar. Ini kita mempelajari tentang apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, sekarang kan dirubah dulu peraturan kelas, sekarang kita berubah menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, seperti itu. Kira-kira ada yang menambahkan dari teman-teman guru, komisaris? Silakan mungkin menambahkan antara peraturan kelas atau keyakinan kelas juga dengan kesepakatan kelas. Ya, silakan maju Pak. Silakan maju Pak. Baik, terima kasih Pak Bintang para sekolah. Jadi, kenapa saya bilang begitu karena ini awal sudah putih. Kalau bergerak ya semua dan semua kompetensinya baik dalam atau dalam sekolah. Baik teman-teman sekalian, Bapak Bintang yang menurut saya mohon maaf kalau soal belajar dari Pak Bintang semakin seperti diskusi orang Bintang tadi ada jelas dan peraturan kelas juga tidak. Peraturan kelas itu setelah kita berdiskusi lama sampai itu adalah sesuatu yang dibuat secara bersama-sama untuk mengatur kelas itu. Dan keyakinan kelas itu berdasarkan pada nilai yang diwajibkan. Dan di situ berdasarkan nilai yang diwajibkan dalam nilai-nilai kewajiban universal yang dibuat bersama oleh guru dalam sebuah kelas. Sehingga peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Itu mungkin berbilang ya. Ya, terima kasih untuk masukannya Pak Mudaris. Kita lanjut kembali teman-teman kepada contoh peraturan keyakinan dan nilai kebajikan. Nah, di sini contohnya teman-teman.
Jika peraturan itu telat didenda 1.000, itu masuk peraturan. Lalu yang kedua keyakinan datang tepat waktu, nilai kebajikannya itu disiplin. Dari sini kira-kira ada yang sudah paham gitu. Ini contoh seperti ini Pak. Jika dalam peraturan tidak boleh telat, tidak boleh telat dan di dalam kelas. Kalau telat kita didenda 1.000 rupiah. Begitu. Kalau murid kita terlambat masuk ke dalam kelas, itu masuk peraturan. Lalu kalau keyakinan kelas itu nanti yang atau kesepakatan kelas yang telah dibuat itu kata-katanya itu datanglah tepat waktu, begitu. Nilai dari keyakinan tersebut masuk dalam nilai kebajikan yaitu disiplin. Yang kedua, contoh peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan, kata-katanya itu beda lagi Pak. Buang sampah pada tempat. Nilai yang terdapat dari keyakinan tersebut itu menjadi apa? Nilai kebajikannya masuk di nilai kebersihan. Seperti itu. Yang ketiga, dilarang berbicara kasar. Itu aturan. Masuk keyakinannya berbicara dengan sopan. Kata-katanya cuma merubah kata-kata. Kalau peraturan kelas dan keyakinan kelas itu, kata-katanya kita lupa. Seperti itu, menurut saya. Mungkin ada yang menambahkan menurut versi bapak-bapak sekalian kira-kira. Tahu Bapak, kita santai saja. Masukan-masukan tadi menambah terpotong oleh segitiga restitusi Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira. Masih Islam sebagai wakil kurikulum. Mungkin bukan penambahan Pak. Oke, apa Pak kira-kira? Berbicara masalah restitusi, tentunya itu masalah yang agak rumit Pak kalau di dalam sekolah. Soalnya banyak masalah yang ada di sekolah itu berbeda-beda Pak. Seperti ada anak nakal itu suka dari luar biasa. Ada anak yang betul-betul khusus, kalau bisa nginting, kalau bisa maca seperti itu. Nah itu cara menanganinya seperti apa? Baik. Itu pertanyaan. Saya macam itu Pak. Iya. Nanti ada sesi khusus Pak untuk pertanyaan. Ya. Mesti saya di sini untuk menambahkan apa yang saya terangkan kepada Bapak. Mungkin ada ide. Kan saya sudah bilang dari lagi untuk masukan kepada seperti itu Pak. Iya, seperti itu. Ini makanya Pak. Pak harus memberi jalan keluarnya Pak. Baik, begini Pak. Saya terangkan kembali Pak. Segitiga restitusi ini dialog Pak yang lebih baik, lebih istilahnya lebih ke murid itu agar mentalnya tidak drop. Atau biasanya kan anak-anak sekarang ini cepat galau, cepat drop. Itu gengsi katanya Pak. Seperti itu. Jadi dialognya itu kita istilahnya harus baik-baik kepada dia. Gitu, Pak. Dialognya seperti validasi tindakan. Ada caranya itu Pak. Caranya seperti ini Pak. Iya seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu. Yang pertama itu adalah dinamakan validasi tindakan yang salah. Itu kita memvalidasi. Yang kedua, kita menanyakan keyakinan yang telah dibuat tadi yang sudah saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi atau aturan kelas yang sudah dibuat secara universal di dalam kelas. Jadi itu Pak ya, komentar itu ya, seperti itu ya. Terus yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah,
Itu kata-katanya seperti ini Pak. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang kedua, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati tadi. Jadi anak tadi yang sudah disebut, ya Pak, saya melanggar ketentuan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat Pak di kelas. Seperti itu. Lalu yang terakhir, menstabilkan identitas. Pastinya murid itu akan, Pak, iya Pak, saya salah Pak. Nah, kita jawabnya seperti ini Pak. Ya, kesalahan itu bukan dari kesalahan itu memang manusia seperti kita, Pak. Memang pasti berbuat kesalahan, tidak apa-apa. Seperti itu Pak. Istilahnya kalau bahasa Maduranya itu cek membenci Pak, gitu Pak. Masih saya Pak. Ya seperti itu Pak. Nah, itu ada 3 asal ini, jadi masuk di apa digambarkan oleh segitiga restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu Pak, ke murid kita. Jadi kalau murid punya salah Pak, jangan langsung dicubit Pak, kita bawa ke BP. Kebetulan bidang konseling kita Pak Kesam juga di sini, sama Pak Jai, guru bimbingan konseling. Jadi seperti itu. Kebanyakan guru bimbingan konseling ini sabar Pak, seperti ini. Pak Kurniawan juga, ya Pak. Baik, kita lanjut kawan-kawan. Nah, 3 restitusi tadi itu. Langkahnya, tapi itu langkahnya Pak. Langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi yang tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, langkahnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dari sini ada yang mungkin mau katakan apa dari kontrol kita semua yang akan melakukan. Ini Pak Udaris, saya menjelaskan. Yang lain aja, Pak Udaris. Baik. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah seperti tadi. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Kayaknya agak ngantuk semua. Apa perlu es krim? Itu Pak Tamtam. Perlu es krim. Pak Tamtam. Pak Tamtam belum es krim Pak. Es krim. Sudah es teh Pak ya. Jadi Pak ya. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu kata-katanya seperti itu Pak Tamtam. Ketika nanti ada murid yang berbuat kesalahan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu menstabilkan identitas Pak. Jadi kata-katanya seperti ini Pak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya seperti itu ya. Paham Pak? Paham kira-kira? Nah, lalu memvalidasi tindakan yang salah Pak. Memvalidasi tindakan yang salah. Itu masuk di segitiga restitusi Pak. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kata-kata atau dialognya memakai seperti ini Pak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Begitu. Kata-kata yang
validasi tindakan yang salah, kata-kata yang salah, validasi tindakan yang salah, Pak. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Istilahnya memberi mental murid kita drop. Lalu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip zero kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kata-katanya ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang seperti apa, itu Pak. Dari sini mungkin ada yang menambahkan Pak. Sepertinya perlu screening lagi. Iya. Soalnya agak sudah sulit. Agak sulit. Jadi pikiran teman-teman itu sudah kemana-mana. Ya, ya Pak. Terima kasih. Nah, dan sebagainya ini bagaimana cara meyakinkan anak bahwa peraturan ini adalah sesuatu yang lebih baik. Jadi itu lebih saya. Jadi namanya lain saya abang-abang. kira ada tambahan atau pertanyaan lagi? Kalau ini mungkin mau bertanya. Gimana Pak Barun? Ada pertanyaan Pak Barun? Pak Barun? Sudah cukup kira-kira Pak Barun? Baik kawan-kawan, kita kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri acara hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih juga atas kehadirannya dari rekan-rekan guru dan sejawat, dan saya yakin ada guru penggerak selanjutnya di sekolah kita. Jadi agar sekolah kita semakin maju dan berkembang seperti yang kita harapkan masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak MC, silakan. Minta tepuk tangannya untuk Bapak Gilang. Oke Bapak-bapak, demikian tadi penyampaian dari Bapak Gilang, yaitu seminar diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi saya sedikit mengambil pelajaran. Jadi di sekolah ini kita bukan selalu menghukum siswa, tetapi mengajar dan memberi contoh siswa berperilaku yang positif. Terima kasih dari saya pribadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum ditutup nanti akan ditutup dengan pembacaan doa dan nanti di akhir minta foto bersama. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menutup Ustaz Alim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. وتقضي بها جميع الحاجات وتنجي مسألة الرحمن بها المجد وتبلغنا بها الصلاة من الخيرات في الحياة والعلمات وعلى الصراط. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا منهم خيرا ولا تجعلنا وإياهم شر ضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه محمد رب العالمين. ربنا تقبل منا استغفر الفاتحة. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya foto bersama kawan-kawan. Mari pakai.